Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septianingsih dengan NIM C1B021068 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dan jurnal pembalik. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Kegiatan perusahaan dagang. Sebuah perusahaan dagang memiliki kesamaan dengan perusahaan jasa, yaitu laba rugi. Berasal dari selisih antara beban dan pendapatan. Sumber pendapatan berasal dari penjualan barang dagang. Sistem persediaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem periodik atau periode inventory system. Rincian catatan persediaan barang yang dimiliki tidak sesuai secara terus-menerus dalam satu periode. Yang kedua, sistem perpetual atau perpetual inventory system, yaitu rincian catatan mengenai setiap pembelian dan penjualan persediaan disimpan. Mencatat pembelian dan penjualan pada perusahaan dagang. Pembelian 1. Pembelian secara tunai. Transaksi ini mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit dengan nominal yang sama. Yang kedua, pembelian secara kredit. Dalam pembelian secara kredit harus ada bukti berupa faktur pembelian. Hal ini dicatat debit pada persediaan barang dagang dan utang di kredit. Selanjutnya, rektur dan potongan pembelian. Pengembalian barang yang sudah dibeli karena rusak atau cacat, sehingga dalam pembelian secara kredit biasanya mendapatkan pengurangan utang, dan pembelian secara tunai mendapat pengembalian uang. Biaya pengiriman. 1. Franko gudang penjual atau FOB. Shipping point. Dalam sistem ini barang diangkut oleh alat angkut penjual, sedangkan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Dan yang kedua, franko gudang penjual atau destination. Dalam sistem ini barang diangkut pembeli, sedangkan biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Bentuk laporan keuangan. Laporan laba rugi bertahap. Disebut laporan laba rugi bertahap karena menunjukkan berbagai langkah dalam menentukan laba bersih dan rugi bersih. Laporan laba rugi bentuk langsung. Dalam laporan ini, kenapa disebut demikian? Karena hanya terdapat satu tahap yang diperlukan untuk menentukan laba bersih yang mengurungkan total beban dari total pendapatan. Yang selanjutnya, neraca berklasifikasi. Dalam neraca persediaan barang dagang dilaporkan sebagai aset lancar, tepat di bawah piutang usaha. Jurnal pembalik. Pengertian jurnal pembalik yaitu jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal pembalik dalam sebuah jurnal yang dibaut pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan nyata baru. Bentuk jurnal pembalik. Bentuk dari jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian. Jika penyesuaian di samping debit, maka jurnal pembalik diubah atau dipindahkan di samping kredit. Tujuan penyusunan jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan langsung dengan ayat penyesuaian. Yang kedua, guna menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dua kali ke dalam akun pada periode selanjutnya.
mempermudah pengawasan dan konsisten dalam menjawab. Nah, mungkin sekian presentasi penjelasan dari saya tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dan jurnal pembalik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.